Cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah ballroom hotel bintang 5 itu memantulkan ribuan pendar keemasan, menciptakan ilusi seolah-olah kami semua sedang berpijak di dalam sebuah kotak perhiasan raksasa. Udara berbau harum, perpaduan antara aroma bunga lili segar yang dirangkai di setiap sudut ruangan, parfum mahal para tamu undangan, dan aroma samar, canap, lezat yang diedarkan oleh para pelayan berseragam rapi. Musik jazz instrumental mengalun lembut, didominasi oleh suara saksofon yang merdu, memberikan latar suara yang sempurna untuk malam yang seharusnya menjadi puncak pencapaian hidupku. Aku berdiri di dekat panggung kecil, memegang gelas ramping berisi Astoris Sparkling Water Astoris. Aku tidak minum alkohol malam ini. Aku ingin mengingat setiap detiknya dengan kesadaran penuh. Gaun sutra berwarna asterisk, emerald green asterisk yang kukenakan, terasa sejuk menyentuh kulit, memeluk tubuhku dengan pas, memberikan rasa percaya diri yang jarang kurasakan ketika berada di rumah. Malam ini, aku bukan sekadar istri Rio. Malam ini, aku adalah Nadia, direktur operasional yang baru saja dilantik untuk memimpin ekspansi perusahaan multinasional terbesar di kota ini. Selamat Ibu Nadia, pidato Anda tadi luar biasa. Suara bariton Pak Hendra, salah satu mitra bisnis senior, menyadarkanku dari lamunan sesaat. Aku tersenyum. Senyum profesional yang sudah kulatih bertahan-tahan untuk menyembunyikan segala kegugupan. Terima kasih, Pak Hendra. Ini kerja keras tim. Saya hanya kebetulan yang berdiri di depan. Anda terlalu merendah. Semua orang tahu, Andalah otak di balik keberhasilan proyek merger bulan lalu. Ia tertawa renyah, mengangkat gelasnya sedikit ke arahku. Saya harap suami Anda bangga. Jarang ada wanita yang bisa menyeimbangkan karir setinggi ini dengan rumah tangga. Senyumku sedikit membeku di sudut bibir. Suami, kata itu seperti jarum kecil yang menusuk balon kebahagiaanku. Ya, tentu saja. Jawabku pendek, berusaha terdengar meyakinkan. Dia sedang dalam perjalanan. Sepeninggal Pak Hendra, yang kembali berbaur dengan kerumunan, aku melirik jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tanganku. Pukul 8:15. Acara inti sudah dimulai sejak setengah jam yang lalu. Rio belum juga muncul. Perutku terasa mulas, bukan karena lapar, melainkan karena campuran rasa cemas dan takut yang sudah menjadi makanan sehari-hariku. Seharusnya aku merasa di atas awan. Puluhan orang menyalamiku, memuji kecerdasanku, mengagumi ketegasanku dalam memimpin. Namun, jauh di lubuk hati, ada bagian kecil dari diriku Nadia, yang rapuh yang gemetar ketakutan, memikirkan reaksi Rio. Aku sudah memberitahunya tentang pesta ini seminggu yang lalu. Aku bahkan sudah membelikannya setelan jas baru berwarna navy yang kusiapkan di atas tempat tidur tadi pagi sebelum aku berangkat ke salon. Pesan terakhirku padanya siang tadi hanya dibaca, tanpa balasan. 2 centang biru yang menyakitkan. Apakah dia marah? Apakah egonya terusik lagi? Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir pikiran negatif itu. Tidak, Nadia, bisikku pada diri sendiri. Ini malammu. Mungkin macet, mungkin dia sedang menjemput ibu dan Dewi. Aku memang mengundang ibu mertua dan adik iparku. Sebuah langkah diplomatis yang kuharap bisa melunakkan hati mereka yang selalu keras padaku. Aku ingin membuktikan bahwa kesuksesanku juga bisa menjadi kebanggaan mereka. Bahwa menantu yang sering mereka anggap terlalu ambisius ini bisa mengangkat derajat keluarga. Bu Nadia, suara asistenku Sari, terdengar di sampingku. Wajahnya tampak sumringah. Fotografer meminta sesi foto di backdrop utama sebentar lagi. Ibu siap. Beri saya waktu 5 menit, Sar. Saya mau ambil napas sebentar di dekat pintu masuk Yuyarku lembat. Sari mengangguk hormat dan mundur. Aku berjalan perlahan menjauhi kerumunan inti, menuju area dekat pintu masuk, ballroom, yang sedikit lebih sepi. Karpet tebal meredam suara langkah, stiletto, Aku butuh melihat pintu itu terbuka, dan melihat wajah Rio tersenyum. Walau sedikit, aku butuh validasi itu untuk merasa lengkap. Ironis bukan? Di ruangan ini, aku bisa memerintah ratusan karyawan, mengambil keputusan bernilai miliaran rupiah, dan disegani oleh para kompetitor. Tapi di hadapan suamiku sendiri, aku merasa seperti anak kecil yang menunggu rapor dibagikan, takut akan nilai merah. Suara denting gelas dan tawa sopan para tamu terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Aku berdiri mematung. Mataku terkunci pada pintu ganda mahoni yang besar itu. Setiap kali pintu terbuka untuk membiarkan pelayan masuk, atau tamu yang terlambat datang, jantungku melonjak. Dan kemudian, saat itu tiba, pintu ballroom terbuka lebar. Kali ini didorong dengan sedikit kasar.
bukan oleh pelayan yang sopan. Angin dingin dari koridor luar seolah menerobos masuk, membekukan senyum di wajahku. Di sana, di ambang pintu, berdiri 3 sosok yang sangat kukenal. Rio berdiri di tengah. Dia tidak mengenakan setelan jas, navy, mahal yang sudah kusiapkan. Sebaliknya, dia hanya mengenakan kemeja kerjanya yang kusut, lengan digulung asal-asalin, dan celana bahan yang terlihat belum disetrika. Wajahnya, Tuan, wajah itu tidak ada senyum, tidak ada kebanggaan, wajahnya merah padam, rahangnya mengeras, dan matanya menyapu ruangan pesta mewah ini dengan tatapan yang menyiratkan kebencian mendalam. Di sebelah kirinya berdiri Ibu Ratna, ibu mertuaku. Beliau mengenakan kebaya yang agak mencolok, dengan riasan wajah tebal yang tidak bisa menutupi ekspresi cemberutnya. Matanya yang tajam langsung memindai kemewahan di sekitarnya lampu kristal, dekorasi bunga, makanan berlimpah dengan tatapan sinis, seolah-olah semua keindahan ini adalah penghinaan pribadi baginya. Dan di sebelah kanannya, Dewi, adik iparku, melipat tangan di dada. Dia mengenakan gaun pendek yang kurang pantas untuk acara formal malam ini, dan dia sedang mengunyah permen karet dengan mulut sedikit terbuka. Tatapannya mengejek, seolah dia sedang menonton pertunjukan sirkus yang menggelikan. Musik jazz yang elegan terasa tiba-tiba sumbang di telingaku. Kehadiran mereka membawa aura gelap yang kontras dengan gemerlap pesta ini. Beberapa tamu yang berada di dekat pintu mulai menoleh, menyadari kedatangan 3 orang yang tampak tidak selaras dengan suasana gembira di dalam ruangan. Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena antisipasi manis, melainkan alarm bahaya yang berdering keras di kepalaku. Jangan marah, Rio. Tolong, jangan buat keributan di sini. Batinku memohon. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku postur seorang direktur dan melangkah maju menyambut mereka. Aku harus mengendalikan situasi ini sebelum menjadi tontonan. Aku memaksakan senyum terlembut yang kubisa, meski tanganku mulai terasa dingin dan berkeringat. Mas Rio, Ibu, Dewi, sapaku saat jarak kami tinggal beberapa meter. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha menutupinya dengan nada ramah. Aku senang sekali kalian bisa datang. Aku sudah menunggu. Kata-kataku menggantung di udara. Rio tidak membalas sapaanku. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapan yang membuatku merasa telanjang dan kotor. Dia menatap gaun sutraku, anting berlian di telingaku, dan gelas kristal yang masih kupegang erat. Pesta, desis Rio. Suaranya rendah, tapi penuh dengan racun. Hebat sekali kamu, Nadia. Pesta semewah ini, sementara suamimu baru pulang kerja, capek, kelaparan. Aku tercekat. Mas, aku sudah siapkan baju untukmu di rumah. Aku pikir kamu akan ganti baju dulu dan... Alasan, potong Ibu Ratna dengan suara cempreng yang cukup keras, hingga membuat beberapa kepala menoleh ke arah kami. Lihat dia, Rio. Lihat istrimu, berdandan seperti ratu, menghamburkan uang suami, sementara kita datang seperti pengemis di istananya. Darahku berdesir. Menghamburkan uang suami, ingin rasanya aku tertawa miris. Semua ini pesta ini, rumah kami, mobil yang dikendarai Rio, bahkan baju yang menempel di badan Ibu Ratna semuanya, dibayar dengan uangku. Tapi demi menjaga harga diri Rio sebagai kepala keluarga, aku selalu diam. Aku selalu membiarkan mereka percaya bahwa gaji Rio yang papasan itu yang menopang hidup kami, sementara gajiku hanya tambahan. Ibu, tolong pelankan suara, bisikku, melirik cemas ke arah para tamu. Pak Hendra sedang melihat ke arah kami dengan kening berkerut. Sari, asistenku, tampak ragu apakah harus mendekat atau menjauh. Ini acara kantor, Bu. Banyak atasan saya di sini. Mari kita bicara di meja VIP. Aku sudah siapkan tempat khusus untuk keluarga. Dewi tertawa kecil, suara tawa yang meremehkan. Meja VIP? Wow, Mbak Nadia sekarang mainnya VIP. Mentang-mentang baru naik jabatan, gayanya selangit. Mas Rio, lihat tuh. Istrimu malu punya keluarga kayak kita. Disuruh sembunyi di meja VIP. Provokasi Dewi bagaikan menyiram bensin ke dalam api amarah Rio. Napas suamiku terdengar memburu. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia melangkah maju 1 langkah, mengikis jarak di antara kami, menginvasi ruang pribadiku dengan intimidasi fisik yang biasa dilakukannya di rumah saat tidak ada orang lain. Tapi kali ini, kami berada di depan ratusan mata. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Rio berbicara sedikit lebih keras sekarang. Aroma keringat dan rokok menguar darinya, menabrak aroma lili dan parfum mahal di sekitarku. Kamu pikir dengan jabatan barumu ini, kamu bisa merendahkan aku? Mengatur aku harus pakai baju apa? Menyuruh aku datang ke tempat pamer kekayaan ini, supaya kamu bisa pamer kalau kamu lebih hebat dari suamimu. Bukan begitu, Mas. Aku mencoba meraih lengannya,
Tapi, dia menepis tanganku dengan kasar. Gerakan itu cukup kuat, hingga membuat gelas di tanganku bergoyang, dan menumpahkan sedikit air ke karpet. Suasana di sekitar pintu masuk mendadak hening. Musik masih mengalun di kejauhan. Tapi area radius 10 meter di sekitar kami menjadi sunyi senyap. Para tamu yang tadinya berbincang sopan, kini terdiam. Mata mereka tertuju pada drama yang sedang berlangsung. Rasa malu mulai merambat naik dari leher ke wajahku. Panas dan menyengat. "Mas, tolong." Suaraku merendah, hampir memohon. Mataku berkoke-koka. Bukan karena sedih, tapi karena rasa frustrasi yang memuncak. Aku sudah bekerja keras belasan tahun untuk mencapai posisi ini. Malam ini adalah malam penobatanku. Kenapa dia harus merusaknya? Kita bicarakan di rumah ya? Atau setidaknya jangan di sini? Orang-orang melihat. Biarin mereka lihat, seru Ibu Ratna. Kini melangkah maju mendampingi anaknya, seolah memberi dukungan moral untuk serangan Rio. Biar mereka tahu kelakuan asli direktur kebanggaan mereka ini. Di luar sok manis, sok sukses, tapi di rumah, istri durhaka yang tidak bisa melayani suami. Aku ternganga tak percaya. Tuduhan itu begitu tidak berdasar, hingga aku kehilangan kata-kata. Aku bangun jam 4 pagi setiap hari, untuk menyiapkan sarapan dan bekal Rio sebelum berangkat kerja. Aku memastikan tagihan listrik, air, dan kebutuhan Ibu Ratna terpenuhi, sebelum aku memikirkan kebutuhanku sendiri. Rio menatap sekeliling, menyadari bahwa dia kini menjadi pusat perhatian. Alih-alih malu, sorot matanya justru menunjukkan kepuasan yang ganjil. Seolah-olah mempermalukanku di depan umum adalah cara dia merebut kembali kendali, cara dia memulihkan ego laki-lakinya yang rapuh di hadapan kesuksesan istrinya. Dia tersenyum miring. Senyum yang mengerikan. "Kalian semua lihat wanita ini?" Rio berteriak. Suaranya menggema di ballroom yang luas, memotong alunan musik jazz. Kini, bahkan tamu di ujung ruangan pun menoleh. Band pengiring berhenti bermain. Kesunyian yang mencekam menyelimuti pesta impianku. Aku mematung. Kakiku terasa dipaku ke lantai. Wajah-wajah kolega, mitra bisnis, dan atasan yang tadi menatapku dengan kagum, kini berubah menjadi tatapan bingung, kaget, dan kasihan. Rasa malu itu kini berubah menjadi rasa sakit fisik yang menghimpit dada. Rio berdiri di sana. Di tengah kemewahan yang kubangun dengan keringat dan air mata, tampak seperti monster yang siap menghancurkan kastil pasirku. Dia belum selesai. Aku bisa melihatnya dari tarikan napasnya yang panjang. Ini baru permulaan. "Mas, cicitku lemah. Satu usaha terakhir untuk menghentikan bencana." Namun Rio tidak mendengarkan. Matanya berkilat penuh kebencian. Tangan kanannya terkepal di sisi tubuhnya. Dia tidak datang untuk merayakan. Dia datang untuk menghancurkan. Dan malamku, pesta impianku, baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Langkah Rio terhenti tepat 3 jengkal di hadapanku. Bau keringat yang bercampur dengan asap rokok menyengat hidungku, merusak aroma mawar segar dan parfum mahal yang sebelumnya mendominasi ruangan ballroom ini. Musik jazz yang lembut telah berhenti total, menyisakan kesunyian yang mencekik. Ratusan pasang mata yang sebelumnya menatapku dengan kekaguman, kini berubah menjadi tatapan penuh tanda tanya dan ketegangan. Aku bisa merasakan dinginnya pendingin ruangan menembus gaun sutraku. Namun keringat dingin justru mulai membasahi punggungku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena euforia kemenangan seperti 10 menit lalu, melainkan karena firasat buruk yang kini berdiri nyata di hadapanku dalam wujud suamiku sendiri. "Mas Rio!" Suaraku keluar, terdengar lebih rapuh dari yang kuharapkan. Aku mencoba tersenyum, senyum diplomatik yang biasa kuberikan pada klien sulit, berharap bisa meredam ledakan nuklir yang tersimpan di balik mata merah suamiku. "Kenapa Mas datang ke sini? Aku pikir Mas bilang sedang tidak enak badan." "Diam kamu," Rio membentak. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding tinggi ruangan mewah itu. Beberapa tamu terkesiap. Gelas kristal yang dipegang oleh seorang rekan kerjaku beradu dengan piring kecil, menghasilkan bunyi, tring, yang nyaring di tengah keheningan yang mematikan. Rio tidak datang sendiri untuk memberikan selamat. Di belakangnya, Ibu Ratna, ibu mertuaku, berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Dagunya diangkat tinggi dengan ekspresi yang sudah sangat kuhafal. Ekspresi jijik. Di sebelahnya, Dewi, adik ipar yang selama ini selalu meminta uang saku padaku di belakang kakaknya, kini menatapku dengan seringai mengejek, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang paling ia tunggu. "Mas, tolong," bisikku. Melangkah maju sedikit untuk memperkecil jarak, berusaha agar percakapan ini tidak menjadi konsumsi publik. Tangan kananku terulur, mencoba menyentuh lengan kemejanya yang kusut. "Kita bicara di luar ya, ini acara kantor Mas. Ada Pak Direktur,
ada investor. Rio menepis tanganku dengan kasar. Gerakannya begitu beringas, hingga tubuhku sedikit terhuyung ke belakang. Persetan dengan direkturmu. Persetan dengan investormu. Teriak Rio, kali ini lebih keras. Memastikan semua orang di ruangan itu mendengarnya. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berdiri di sini, pakai baju mahal, minum-minum, sementara suamimu di rumah makan mie instan? Istri macam apa kamu? Darahku berdesir hebat. Rasa malu mulai merambat naik dari leher ke wajahku. Bukan karena aku sudah menyiapkan makan malam lengkap di meja makan sebelum berangkat. Makanan yang bahkan tidak ia sentuh, tapi karena ia memilih memutarbalikkan fakta di depan semua orang yang menghormatiku. Mas, aku sudah masak rendang kesukaanmu. Ada di meja makan tertutup tudung saji. Aku mencoba membela diri. Suaraku bergetar menahan tangis. Aku sudah izin pamit. Aku juga sudah bilang ini malam penting buat karirku. Alasan? Sela Ibu Ratna. Tiba-tiba, suara ibu mertuaku itu melengking tajam, seperti gesekan kapur di papan tulis. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan Rio, membentuk barikade kebencian. Wanita karir, itu cuma alasan kamu untuk menghindari kewajiban. Lihat dirimu, Nadia, lipstik merah menyala, gaun terbuka. Kamu ini mau kerja atau mau jual diri? Nafasku tercekat. Tuduhan itu begitu keji, menghunjam tepat di ulu hati. Aku menatap Dewi, berharap ada sedikit pembelaan. Namun adik iparku itu justru tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Matanya berkilat jenaka, melihat kakak iparnya dipermalukan. Betul kata ibu, Dewi menimpali dengan nada manja yang dibuat-buat. Mbak Nadia kan sekarang sudah merasa hebat, gajinya lebih besar dari Mas Rio, jadi merasa bisa main Junia Kinja kepala suami. Lupa kodrat, pulang kerja malam, boro-boro pijitin suami, malah sibuk dandan buat pesta. Cukup, seruku. Tak tahan lagi, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku melihat ke sekeliling, rekan-rekan kerjaku, bawahan yang selama ini memuja kepemimpinanku, para pemegang saham yang baru saja menyalamiku semua, menatap dengan campuran rasa kasihan dan ngeri. Reputasiku yang kubangun bata demi bata selama 10 tahun, sedang dihancurkan dalam hitungan menit oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pendukung utamaku. Aku kembali menatap Rio, menatap matanya dalam-dalam, mencari sosok pria yang dulu menikahiku dengan janji manis. Mas, tolong hentikan, kita pulang sekarang kalau itu mau mas. Tapi tolong, jangan buat keributan di sini. Ini menyangkut harga diriku. Harga diri? Rio tertawa, tawa yang kering dan hampa. Ia melangkah maju lagi, mengikis jarak, hingga ujung sepatunya menyentuh ujung gaunku. Aura intimidasi menguar darinya. Kamu bicara soal harga diri, Nadia. Kamu yang merusak harga diriku. Setiap kali orang bertanya, istrimu kerja apa, Rio? Dan aku harus menjawab bahwa istriku posisinya lebih tinggi dariku. Kamu tahu rasanya, kamu membunuhku perlahan lehen dengan kesuksesanmu yang sialan ini. Jadi itu masalahnya. Bukan soal makan malam. Bukan soal baju. Ini tentang ego rapuh seorang laki-laki yang merasa terancam oleh cahaya istrinya sendiri. Mas, kesuksesanku adalah kesuksesan kita. Omong kosong, bentak Rio. Wajahnya kini merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Kamu sukses karena kamu licik. Kamu pasti merayu bos-bosmu itu kan? Mengaku saja. Jaga mulutmu, mas. Spontan aku berteriak. Tidak terima kehormatanku diinjak sedemikian rupa. Aku bekerja keras. Aku lembur sampai pagi. Aku korbankan waktu tidurku. Aku berjuang mati mission. Untuk posisi ini demi masa depan kita. Beraninya kamu menuduhku seburuk itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lebih berat dari sebelumnya. Aku terengah-engah. Dadaku naik turun menahan emosi yang meluap. Aku baru saja membentak suamiku di depan umum. Rio terdiam sejenak, matanya membelalak. Seolah tak percaya aku berani melawan. Ia menatap Ibu Ratna sekilas, lalu kembali menatapku. Ada kilatan berbahaya di matanya, kilatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah keputusan impulsif yang didorong oleh ego yang terluka parah. Dasar istri durhaka, desisnya pelan, hampir tak terdengar. Lalu, tangan kanannya melayang. Waktu seakan melambat, aku bisa melihat gerak tangan itu. Namun tubuhku terlalu kaku untuk menghindar. Aku melihat cincin kawin di jari manisnya berkilau, tertimpa cahaya lampu kristal, cincin yang sama, yang kupasangkan dengan penuh cinta 5 tahun lalu. Plak, suara tamparan itu terdengar begitu keras, memecah kesunyian ballroom bagaikan letusan pistol. Kepalaku tersentak ke samping dengan keras. Rasa panas seketika menjalar di pipi kiriku. Disusul rasa perih yang menyengat hingga ke telinga. Pandanganku berkunang-kunang sesat, telingaku berdenging panjang.
Dunia seakan berputar miring. Aku terhuyung, nyaris jatuh, jika tidak berpegangan pada tepi meja prasmanan di dekatku. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh pipiku yang terasa tebal dan berdenyut. Di sekelilingku, suara-suara kaget terdengar tertahan. Beberapa orang menutup mulut mereka. Seorang pelayan menjatuhkan nampan minuman. Gelas pecah berantakan di lantai, menambah dramatisasi momen mengerikan ini. Namun, di antara suara pecahan gelas dan bisik-bisik ketakutan para tamu, ada suara lain yang merobek hatiku lebih dalam daripada tamparan fisik itu. Suara tawa. Bukan tawa canggung. Bukan tawa sopan. Itu adalah tawa lepas yang penuh kepuasan. Aku mengangkat wajahku perlahan, menahan rasa sakit di pipi, dan melihat pemandangan yang membuat darahku membeku. Ibu Ratna dan Dewi sedang tertawa. Ibu Ratna bahkan menopok-nepok lengan Dewi, seolah mereka baru saja menyaksikan adegan komedi paling lucu di dunia. Wajah tua itu menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya, matanya menyipit penuh kemenangan. Rasa, seru Dewi di sela-sela tawanya yang melengking. Itu akibatnya, kalau berani melawan suami. Makanya Mbak, jangan sok tinggi hati, langit itu tinggi. Kalau jatuh sakit kan? Bagus, hiu. Ibu Ratna menambahkan, suaranya penuh provokasi. Biar dia sadar, biar dia tahu siapa imam di keluarga. Perempuan kalau dikasih hati memang suka minta jantung. Sekali-kali memang harus dikasih pelajaran fisik, biar otaknya jalan. Rio berdiri di sana. Dadanya naik turun. Awalnya ia tampak sedikit terkejut melihat tangannya sendiri. Mungkin kaget dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tapi, mendengar dukungan dan tawa dari ibu serta adiknya, ekspresi kaget itu perlahan berubah menjadi ekspresi kepuasan. Ia merasa dibenarkan. Ia merasa gagah. Ia membusungkan dadanya, lalu menatapku dengan sorot mata merendahkan. Dengar itu Nadia? Itu pelajaran buat kamu. Jangan pernah kamu berani meninggikan suaramu di depanku lagi. Sekarang, kemasi barang-barangmu, kita pulang. Dan besok, kamu ajukan surat pengunduran diri dari perusahaan ini. Aku tidak sudi punya istri yang lebih sibuk mengurus kantor daripada mengurus suami. Rasa sakit di pipiku mulai berubah menjadi rasa kebas. Namun rasa sakit di hatiku justru semakin tajam. Mengiris setiap inci kewarasanku. Aku menatap mereka bertiga, suami yang kucintai, ibu mertua yang kuhormati, dan adik ipar yang kubantu biaya kuliahnya. Mereka berdiri di sana, di bawah cahaya lampu gantung yang mewah. Tampak seperti monster yang menikmati penderitaan mangsanya. Mereka tertawa di atas kehancuranku. Mereka menikmati setiap detik dari rasa maluku. Aku melihat sekeliling lagi. Tatapan para tamu kini berubah. Bukan lagi kekaguman, bukan lagi sekadar kaget, tapi tatapan kasihan, tatapan iba yang paling kubenci. Aku, Nadia, wanita yang baru saja dinobatkan sebagai eksekutif terbaik, kini tak lebih dari seorang istri yang dipukuli di depan umum, dan menjadi bahan tertawaan keluarga suaminya sendiri. Rio melangkah maju lagi, hendak mencengkeram lenganku untuk menyeretku keluar seperti binatang ternak. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan bikin malu lebih dari ini. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya. Nadia, bentaknya lagi. Sesuatu dalam diriku patah saat itu. Bukan patah dalam artian hancur, tapi seperti segel yang pecah. Membebaskan sesuatu yang selama ini kutahan, demi menjaga keharmonisan rumah tangga palsu ini. Rasa hormatku pada Rio menguap detik itu juga. Hilang tak berbekas bersama rasa panas di pipiku. Cinta? Tidak ada lagi cinta di ruangan ini. Yang tersisa hanyalah puing-puing, harga diri, dan sebuah kebenaran yang selama ini kusimpan ropet-ropet demi menjaga ego kerdil suamiku. Tawanya Dewi masih terdengar. Aduh, lihat mukanya Bu, merah kayak tomat busuk. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Mereka pikir aku hanyalah seorang manajer yang baru naik jabatan. Mereka pikir kekuasaanku terbatas pada apa yang Rio izinkan. Mereka tidak tahu betapa besarnya kesalahan yang baru saja mereka buat. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin ruangan yang beraroma ketegangan. Tanganku yang gemetar perlahan mulai stabil. Aku menegakkan punggungku. Rasa perih di pipi kini menjadi bahan bakar yang membakar tekadku. Aku tidak akan pulang. Aku tidak akan mengundurkan diri. Dan aku pasti tidak akan membiarkan tawa iblis mereka menjadi suara terakhir yang terdengar malam ini. Dengan gerakan lambat dan penuh kendali, aku merogoh tas tangan kecilku yang berbahan beludru hitam. Jari-jariku menyentuh permukaan dingin ponsel pintarku. Rio mengerutkan kening. Bingung dengan reaksiku yang tidak histeris dan tidak memohon ampun. Kamu mau apa? Mau lapor polisi? Hah?
Lapor saja, ini urusan rumah tangga. Polisi tidak akan ikut campur. Silakan lapor, Nadia cengeng. Timpal Ibu Ratna, masih dengan senyum mengejek. Biar satu dunia tahu kalau kamu istri yang tidak becus. Aku tidak menjawab. Aku tidak menatap mereka. Mataku terfokus pada layar ponsel yang menyala. Aku menggeser kunci layar, lalu menekan satu nama di daftar panggilan cepat. Sebuah nama yang memiliki kekuatan untuk mengubah tawa mereka menjadi tangisan dalam sekejap mata. Aku mengangkat ponsel itu ke telingaku, sementara mataku menatap tajam ke arah Rio, menembus manik matanya hingga ke jiwanya yang pengecut. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali. Mereka masih tersenyum meremehkan, tidak menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Rasa panas itu menjalar cepat. Bukan hanya di kulit pipiku, yang baru saja dihantam telapak tangan kasar Rio, tapi merembet hingga ke dada membekar sise-sise, kesabaran yang selama ini kujaga mati-matian. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Bunyi, plak, yang nyaring tadi, seolah masih menggema, memantul di antara dinding-dinding ballroom hotel mewah ini, membungkam riuh rendah percakapan ratusan tamu undangan yang hadir. Hening, kesunyian yang mencekam dan memalukan. Aku bisa merasakan denyut nadi di pelipisku, berpacu tidak beraturan. Mataku mengerjap, berusaha mengusir bintik-bintik hitam yang menari di pandangan akibat guncangan keras di kepalaku. Perlahan, aku mengangkat tangan kanan yang gemetar, menyentuh sudut bibirku. Ada rasa asin dan amis. Darah, Rio benar-benar melakukannya. Di sini, di malam perayaanku, di depan kolega, mitra bisnis, dan pesaingku. Itu pelajaran buat kamu. Suara Rio memecah keheningan. Napasnya memburu. Matanya melotot tajam seolah ia adalah pahlawan yang baru saja menumpas kejahatan. Bukan seorang suami yang baru saja menganiaya istrinya. Biar kamu sadar, Kodrat, jangan mentang-mentang punya jabatan. Kamu bisa injek-injek harga diri suami. Aku menatapnya, bukan dengan tatapan takut, seperti yang biasa kuberikan saat kami bertengkar di rumah. Kali ini, aku menatapnya, seolah aku sedang melihat orang asing. Sosok laki-laki yang kucintai selama 5 tahun terakhir itu, lenyap, digantikan oleh monster egois yang berdiri dengan dada membusung di hadapanku. Di belakang Rio, suara tawa kecil terdengar menyakitkan telinga. Ibu Ratna, ibu mertuaku, menutup mulutnya dengan sapu tangan, tapi matanya memancarkan kepuasan yang kejam. Di sebilannya, Dewi, adik iparku, bahkan tidak berusaha menyembunyikan seringainya. Ia bersedekap, menatapku dengan sorot mata merendahkan yang seolah berkata, akhirnya kau dapat balasannya. Makanya, Nat, Dewi bersuara. Nadanya cempreng dan penuh cemoohan. Sengaja dikeraskan, agar orang-orang di meja terdekat bisa mendengar. Jadi istri itu yang nurut. Mas Rio itu laki-laki, kepala keluarga. Kalau Mas Rio bilang pulang ya pulang, bukan malah pamer pesta nggak jelas begini. Rasain tuh, malu kan sekarang? Sudah Wi, biarkan dia merenung. Timpal Ibu Ratna. Kini melangkah maju mendekati putranya, menepuk bahu Rio dengan bangga. Ibu bangga sama kamu Rio, laki-laki itu harus tegas. Istri yang sudah mulai durhaka, memang harus dikasih paham pakai tangan, kalau mulut sudah nggak mempan. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api amarahku. Durhaka, pamer, mereka tidak tahu apa-apa. Selama ini aku diam, aku menyembunyikan promosi jabatanku. Aku menyembunyikan bonus-bonus besarku, bahkan aku menyembunyikan fakta bahwa mobil baru Rio adalah hasil jeripayahku, bukan bonus kantor fiktif yang kukarang, agar egonya tidak terluka. Aku mengecilkan diriku, agar dia bisa merasa besar. Aku meredupkan cahayaku agar dia bisa bersinar. Dan inilah balasannya, sebuah tamparan di depan umum. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma parfum mahal, yang bercampur dengan bau keringat dingin keteganganku sendiri. Rasa sakit di pipi kiri mulai berubah menjadi kebas, tapi rasa sakit di hatiku justru berubah menjadi sesuatu yang lain, dingin, keras, dan tajam. Seperti baja yang baru ditempa, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi Nadia yang memohon maaf demi kedamaian rumah tangga semu. Nadia yang itu sudah mati saat tangan Rio mendarat di wajahnya tadi. Aku menegakkan punggungku. Gaun sutra merah marun yang kupakai berdesir pelan saat aku mengubah postur tubuhku. Aku menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Para tamu menatap dengan wajah ngeri, kasihan, dan beberapa tampak jijik pada Rio. Tapi mereka diam, menunggu reaksiku. Mereka pikir aku akan lari menangis ke toilet, seperti drama-drama murahan. Tapi, tidak malam ini. Dengan gerakan lambat dan tenang,
Meski jemariku masih sedikit bergetar, karena adrenalinaku meraih tas tangan kecil, bertahta kristal yang tergeletak di meja bundar di sampingku. Rio melihat gerakanku dan tertawa meremehkan. Kenapa? Mau ambil tisu? Mau hapus air mata buayamu itu? Atau mau ambil bedak buat nutupin bekas tamparan suami kamu? Dewi tergelak. Paling mau pesen taksi online, Mas. Udah nggak punya muka dia di sini. Aku mengabaikan mereka. Benar-benar mengabaikan eksistensi suara mereka yang bising itu. Fokusku hanya satu. Benda pipi berwarna hitam di dalam tasku. Ponselku, aku mengeluarkannya. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi yang tak kuhiraukan. Jemariku dengan cepat membuka kunci layar, lalu masuk ke daftar kontak. Aku tidak mencari kontak ayah atau ibu untuk mengadu. Aku juga tidak mencari nomor polisi. Setidaknya belum saat ini. Aku mencari satu nama. Nama yang selama ini jarang kuhubungi langsung, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak dan krusial, menyangkut nasib perusahaan. Rio menyadari, aku tidak sedang mengambil tisu. Alisnya menukik tajam, curiga. Kamu mau ngapain? Sentaknya kasar. Ia maju selangkah, mencoba mengintimidasi. Mau lapor polisi? Hah, silakan. Lay persona, biar semua orang tahu. Kalau kamu istri yang gak becus sampai suami hilaf, polisi juga bakal ketawa dengar urusan rumah tangga receh begini. Atau jangan-jangan mau nelpon selingkuhannya. Celetuk Ibu Ratna dengan nada berbisa. Pantas saja berani ngelawan Rio. Pasti ada laki-laki lain yang membiayai pesta mewah ini kan? Dasar perempuan murahan, tuduhan itu begitu keji, begitu tidak berdasar, hingga membuat perutku mual. Namun, anehnya, itu justru membuat tanganku semakin mantap menekan tombol panggil. Aku sudah tidak butuh pembelaan diri di hadapan mereka. Kata-kata tidak akan menembus tebalnya ego dan kebodohan mereka. Hanya kekuasaan yang bisa bicara bahasa yang mereka mengerti. Aku menempelkan ponsel ke telinga kanan. Nada sambung terdengar. Tut, tut. Setiap detik menunggu, terasa seperti selamanya. Di depanku, Rio tampak semakin berang, karena aku mengacuhkannya. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Nadia! Aku ngomong sama kamu, bentaknya, suaranya menggelegar, sampai sound system di ruangan itu seolah bergetar. Letakkan HP itu, jangan kurang ajar kamu ya. Kamu pikir saya takut kamu nelpon siapa? Presiden? Hah? Dewi maju, mencoba meraih lenganku. Mbak Nadia tuh budak ya? Mas Rio nyuruh taruh HP-nya. Aku menepis tangan Dewi dengan sentakan kasar. Tatapanku menusuk tajam ke manik matanya, hingga ia terperanjat mundur. Jangan sentuh saya, desisku dingin. Suara yang keluar dari tenggorokanku terdengar asing, rendah, dan penuh otoritas. Itu adalah suara yang biasa kutunakan di ruang rapat direksi. Suara yang membuat para manajer senior tunduk, suara yang tak pernah didengar oleh Rio dan keluarganya di rumah. Dewi terdiam, kaget dengan perubahan nada bicaraku. Rio pun tampak tertegun sejenak. Namun egonya segera mengambil alih kembali. Wah, sudah berani kasar sama adik ipar sekarang? Hebat, Rio bertepuk tangan sarkastis. Makin jadi ya tingkahmu. Sini HP-nya, Rio merangsek maju. Tangannya terulur hendak merampas ponselku. Tepat saat itu, nada sambung berhenti. Panggilan terangkat. Selamat malam, Bu Nadia. Ada yang bisa saya bantu di tengah acara? Suara bariton yang sopan, hormat, dan sedikit cemas terdengar dari seberang sana. Itu suara Pak Handoko, Direktur Operasional perusahaan tempat Rio bekerja. Atau lebih tepatnya, salah satu anak perusahaan di bawah holding company raksasa, yang kepemilikan saham mayoritasnya dan kendali operasional tertingginya ada di tanganku. Fakta yang selama ini tersimpan rapi di balik dokumen legal dan struktur perusahaan yang bertingkat. Rio tidak tahu bahwa kantor pusat yang sering ia banggakan, tempat ia mengemis kenaikan gaji setiap tahun, adalah kerajaanku. Aku mengangkat tangan kiriku tinggi-tinggi. Telapak tangan terbuka, mengarah ke wajah Rio, sebuah isyarat mutlak untuk berhenti. Wibawa yang memancar dari gestur itu begitu kuat hingga langkah Rio terhenti secara insting. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menahannya. Aku tidak memandang Rio lagi. Mataku menatap lurus ke depan, menembus kerumunan tamu yang kini menahan napas. Aku berbicara ke ponsel. Suaraku tenang namun mematikan. Cukup keras untuk didengar oleh Rio, ibunya, adiknya, dan orang-orang di lingkaran terdekat kami. Pak Handoko, sapaku datar, tanpa basa-basi. Di seberang sana, aku bisa mendengar suara Pak Handoko tercekat. Mungkin terkejut mendengar nada suaraku yang sedingin es. Berbeda jauh dari nada ramah tamah pesta. Ya, Bu Nadia, saya juga ada di ballroom ini. Di sayap kiri, apakah ada masalah dengan catering? Atau, saya tidak butuh basa-basi. Potongku cepat. Saya ingin Bapak ke posisi saya sekarang. Di tengah,
dance floor, tepat di depan panggung utama, bawa serta tim keamanan dan... Aku menjeda sejenak, melirik Rio yang kini menatapku dengan kening berkerut, bingung. Mengapa aku menyebut nama bos besarnya? Dan siapkan surat pemecatan untuk satu karyawan Bapak malam ini juga. Saya ingin prosesnya selesai dalam 5 menit. Rio Tonggangga. Matanya berkedip cepat. Mencoba memproses apa yang baru saja didengarnya. Ibu Ratna melongo. Mulutnya sedikit terbuka. Dewi memandang kakaknya, dan aku bergantian dengan wajah pucat. Tunggu. Rio bergumam. Suaranya mulai goyah. Kehilangan tenaga ledaknya yang tadi. Kamu nelpon siapa, Pak Handoko? Pak Handoko bosku. Aku tidak menjawabnya. Aku masih menempelkan ponsel di telinga, mendengarkan respons panik dari seberang. Baik, Bu. Siap. Pemecatan. Siapa yang Ibu maksud? Saya segera ke sana. Sekarang juga. Bapak akan tahu orangnya begitu. Bapak sampai di sini, jawabku. Mataku kini terkunci pada wajah Rio yang mulai kehilangan warna merah marahnya, berganti menjadi abu-abu ketakutan. Dia adalah orang yang baru saja melakukan kekerasan fisik terhadap pemilik perusahaan ini di depan ratusan saksi. Aku menurunkan ponsel perlahan, memutus sambungan tanpa menunggu jawaban siap dari Pak Handoko. Suasana di sekitar kami berubah total. Jika tadi hening karena syok, kini hening karena ketegangan yang mencekik. Rio mundur selangkah, kakinya goyah. Kepercayaan dirinya yang setinggi langit tadi runtuh dalam sekejap mata, digantikan oleh kebingungan yang mengerikan. Pemilik perusahaan, Rio membeo. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti cicit tikus yang terpojok. Apa maksudmu, Nat? Kamu cuma manajer pemasaran. Ibu Ratna mencengkeram lengan Rio. Kuku-kukunya yang panjang menancap di jas putranya. Rio, apa yang dia bicarakan? Dia gertak sambal kan? Dia pasti cuma acting, supaya kita malu kan? Suaranya bergetar, mencoba mencari pembenaran, mencoba menyangkal realitas yang mulai merayap naik ke permukaan. Dewi tertawa gugup, tawa yang sumbang dan dipaksakan. Hahaha, Mbak Nadia ini kalau ngelawak suka kelewatan. Pemilik perusahaan, mimpi kali. Sadar diri dong, Mbak. Asal-usul Mbak itu, diam, potongku. Bukan dengan teriakan, tapi dengan nada rendah yang penuh ancaman. Aku melangkah maju satu langkah mendekati mereka. Untuk pertama kalinya malam ini, aku merasa tubuhku tidak lagi sakit. Rasa perih di pipi telah menjadi bahan bakar. Aku melihat mereka bertiga menyusut. Mereka bukan lagi raksasa yang menakutkan. Mereka hanyalah parasit yang selama ini hidup dari kebaikanku. Dan kini, saat inangnya melawan, mereka panik. Kalian tertawa tadi, kataku pelan. Menatap Dewi dan Ibu Ratna bergantian. Kalian menikmati saat Rio menampar saya. Kalian merasa menang. Aku beralih menatap Rio. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dan kamu, Rio, suaraku sedikit bergetar, karena menahan gejolak emosi terakhir sebelum aku benar-benar mematikan perasaanku padanya. Kamu selalu bilang aku sombong, kamu selalu bilang aku tidak menghargaimu. Padahal selama ini, aku menyembunyikan duniaku, supaya kamu bisa merasa menjadi raja di istana kardusmu. Nadia, jangan ngawur. Rio mencoba menyela, tapi matanya liar mencari sosok Pak Handoko di kerumunan. Ketakutan mulai nyata di wajahnya. Panggilan tadi bukan gertakan, Rio. Lanjutku, suaraku semakin mantap. Itu adalah panggilan penentu nasib, nasib kariermu, nasib kemewahan keluargamu, dan nasib pernikahan kita. Dari sudut mataku, aku melihat kerumunan di sayap kiri membelah. Sesosok pria paruh baya, dengan setelan jas hitam, rapi berjalan tergesa-gesa. Diikuti oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap, dan seorang asisten yang membawa map dokumen. Wajah Pak Handoko tampak pucat pasi, dan sangat serius. Ia tidak melihat ke arah Rio, ia hanya melihat ke arahku. Dengan tatapan tunduk dan hormat yang biasa ia berikan pada pimpinan tertinggi, Rio mengikuti arah pandangku. Saat ia melihat bos besarnya, orang yang selama ini ia agak ngegangkan, dan ia takuti di kantor. Berjalan setengah berlari ke arah kami, dengan wajah panik, lutut Rio akhirnya menyerah. Pak Handoko, desis Rio. Aku menegakkan kepalaku, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Waktunya sandiwara rumah tangga ini berakhir. Waktunya mereka tahu siapa sebenarnya Nadia yang selama ini mereka hina. Siapkan dirimu, Rio, bisikku dingin. Tepat saat Pak Handoko sampai di hadapan kami dan membungkukkan badannya dalam-dalam ke arahku, mengabaikan Rio sepenuhnya. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali. Setiap detiknya terasa seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa kesabaranku. Berpacu dengan detak jantung yang masih menggila,
akibat tamparan yang baru saja mendarat di pipiku. Rasa perih itu kini bukan lagi sekadar sakit fisik. Ia telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang membakar habis keraguan yang selama ini menahanku untuk bertindak. Di sekelilingku, dunia seolah bergerak dalam gerak lambat. Aku bisa melihat seringai di wajah Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang berdiri dengan angkuh sambil melipat tangan di dada. Ia menatapku, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya sepatu, yang ironisnya, dibeli dengan uang yang kuberikan pada Rio bulan lalu. Di sebelahnya, Dewi, adik iparku, terkikik geli sambil menutup mulutnya. Matanya berkilat penuh kepuasan, melihat kakak iparnya dipermalukan di depan puluhan tamu undangan elit. Lihat tuh mas, cemooh Dewi. Suaranya sengaja dikeraskan, agar tamu-tamu di meja terdekat bisa mendengar. Dia mau nelpon siapa coba? Polisi? Atau mau ngadu ke ibunya di kampung? Dasar mania, baru digituin aja udah main lapor. Rio mendengus kasar. Ia membetulkan jasnya yang sedikit berantakan setelah melayangkan pukulan tadi. Wajahnya merah padam, campuran antara amarah yang belum tuntas dan arogansi yang meluap-luap. Ia merasa di atas angin. Ia merasa dialah raja di ruangan ini. Simpan HP kamu Nadia, bentak Rio. Langkah kakinya mendekat, mengancam. Jangan bikin malu aku lebih jauh lagi. Kamu pikir dengan nelpon seseorang kamu bisa merubah fakta kalau kamu istri yang tidak becus? Hah, tanganku yang memegang ponsel gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi yang siap menghancurkan segalanya. Aku tidak mempedulikan ancamannya. Mataku terkunci lurus ke manik matanya yang penuh kebencian. Tuut? Tuut? Halo, selamat malam, Bu Nadia. Suara bariton yang tenang dan berwibawa terdengar dari seberang telepon. Suara itu begitu jernih, kontras dengan keriuhan dan cemoohan yang memenuhi ballroom hotel mewah ini. Itu suara Pak Handoko, CEO dari Nusantara Group, induk perusahaan tempat Rio bekerja dan tempat di mana aku memegang saham mayoritas secara dayam-dayam melalui trust fund, warisan ayahku. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma alkohol yang tumpah di lantai dan parfum menyengat milik Dewi yang kini berdiri terlalu dekat. Pak Handoko, sapaku, suaraku terdengar parau, serak menahan tangis. Namun ada ketajaman baja di dalamnya. Aku tidak lagi berusaha menyembunyikan getaran amarahku. Saya butuh Anda bicara sekarang. Tolong di loudspeaker. Saya ingin suami saya, Rio Pratama, mendengar sesuatu. Rio yang tadinya hendak merampas ponselku, terhenti sejenak. Keningnya berkerut. Ia mengenali nama itu. Tentu saja dia kenal. Pak Handoko adalah figur dewa di kantornya, orang yang fotonya terpampang besar di lobi gedung, orang yang Rio puja dan takuti setengah mati. Namun, Rio tampak bingung. Kenapa istrinya yang hanya seorang manajer proyek biasa menurut pengetahuannya bisa menelepon CEO grup besar secara langsung di malam hari? Apapun ini? Desis Rio. Matanya menyipit curiga. Kamu kenal Pak Handoko dari mana? Kamu mau nipu aku pakai suara rekaman? Ibu Ratna tertawa renyah. Tawa yang terdengar seperti gesekan kapur di papan tulis. Halah, paling juga dia minta temennya nyamar. Udah gila istrimu ini hiu. Istri sejia aku tidak menjawab. Dengan gerakan tenang yang kubuat-buat, aku menekan tombol, speaker, dan mengarahkan ponsel itu ke hadapan wajah Rio. Volume maksimal. Pak Handoko, ulangku. Kali ini lebih tegas. Rio ada di sini. Dia baru saja menampar saya di depan umum. Di pesta perayaan yang saya adakan. Dia dan keluarganya berpikir bahwa posisi dia sebagai kepala divisi pemasaran yang baru membuatnya menjadi pemilik dunia. Hening sejenak di seberang sana. Keheningan yang berat dan mencekam. Di ballroom, beberapa tamu yang menyadari ketegangan ini mulai terdiam, menajamkan telinga. Suara denting garpu dan pisau perlahan menghilang. Lalu, suara Pak Handoko terdengar. Kali ini tidak lagi ramah. Suaranya dingin, tajam, dan penuh otoritas yang biasa ia gunakan untuk memecat eksekutif yang tidak kompeten. Rio Pratama. Suara itu menggema dari ponselku. Wajah Rio yang tadinya merah karena amarah, seketika berubah warna, sedikit memucat. Ia mengenali suara itu. Itu bukan rekaman, itu suara asli. Nada bicaranya, intonasinya, jeda nafasnya itu Pak Handoko yang asli. Iya, Pak Handoko? Rio menjawab gagap. Refleks tubuhnya langsung berubah, dari postur menyerang menjadi postur bawahan yang ketakutan. Bahunya merosot sedikit. Ini Rio Pak. Maaf, kenapa Bapak bisa tersambung dengan ponsel istri saya? Apakah dia sekretaris baru Bapak yang tidak saya tahu? Kebodohan Rio sungguh luar biasa. Bahkan di saat seperti ini,
Egonya masih berusaha mencari rasionalisasi yang menempatkan dirinya di posisi aman. Ia masih mengira aku hanyalah bawahan. Suara tawa kering, tanpa humor sama sekali, terdengar dari ponsel. Sekretaris? Kamu pikir Nadia itu sekretaris? Dewi dan Ibu Ratna yang tadinya masih senjor-senjor di belakang Rio, kini mulai saling pandang. Mereka merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Rio, lanjut Pak Handoko. Suaranya kini meninggi, menembus kebisingan sisa-sisa musik latar. Kamu sadar, siapa yang kamu tampar? Kamu sadar, siapa yang membiayai proyek besar yang baru saja kamu banggakan itu? Kamu sadar, siapa yang menandatangani persetujuan kenaikan jabatanmu kemarin? Rio menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan kasar. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Mengalir turun melewati pipinya yang kaku. Maksud Bapak yang tanda tangan kan? Bapak cownya? Saya hanya pelaksana Rio. Bentakan Pak Handoko membuat Rio tersentak mundur satu langkah. Saya hanya menjalankan operasional. Pemilik kuasa penuh, pemegang saham mayoritas sebesar 65% di Nusantara Group, dan orang yang memiliki wewenang mutlak untuk mengangkat atau menendang saya dan kamu dari perusahaan ini adalah wanita yang berdiri di depanmu sekarang. Ibu Nadia, bagaikan disambar petir di siang bolong. Waktu seolah berhenti total. Hening. Keheningan yang mutlak dan memekakkan telinga. Tidak ada satupun orang di radius 10 meter yang berani bernapas. Aku melihat wajah Rio. Matanya membelalak begitu lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka, rahang bawahnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatapku, lalu menatap ponsel, lalu kembali menatapku. Otaknya seakan mengalami korsleting, gagal memproses informasi yang baru saja ia terima. Istrinya, Nadia, wanita yang selama ini ia suruh-suruh membuat kopi. Wanita yang ia hina penghasilannya. Wanita yang baru saja ia tampar karena dianggap tidak menghormatinya. Wanita itu adalah bos besarnya, pemilik perusahaannya. Bohong, bisik Ibu Ratna. Suaranya gemetar. Kipas tangan yang sedari tadi ia kibas-kibaskan dengan angkuh, terjatuh dari tangannya, mendarat di lantai dengan bunyi, "Tak, yang nyaring?" Nggak mungkin. Nadia kan cuma anak yatim piatu yang nggak punya apa-apa. Rio, dia bohong kan? Dia pasti bayar orang ini. Ibu Ratna. Suara Pak Handoko kembali terdengar. Kali ini nadanya berbisa. Rupanya ia mendengar celotehan ibu mertuaku. Saya sarankan ibu diam. Penghinaan terhadap Ibu Nadia selaku komisaris utama bisa berakibat fatal secara hukum. Dan Rio, dengarkan saya baik-baik. Rio gemetar hebat. Lututnya tampak goyah. Ia menatapku dengan tatapan horor, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur untuk menuntut balas. Mulai detik ini, lanjut Pak Handoko, setiap katanya adalah vonis mati bagi karier Rio, segala aksesmu ke kantor dibekukan. Pihak keamanan dan audit internal akan segera menyita semua aset perusahaan yang kamu pegang, mobil dinas, laptop, kartu kredit korporat, dan mengenai jabatanmu. Saya rasa Ibu Nadia yang akan memutuskan nasibmu selanjutnya. Bu Nadia, suara Pak Handoko melembut saat berbicara padaku. Kontras sekali dengan nada ancamannya pada Rio. Apakah ibu ingin saya memanggil keamanan hotel untuk mengamankan Rio dan keluarganya? Atau ibu ingin menangani ini sendiri? Aku menatap Rio. Pria yang 10 menit lalu terlihat begitu gagah dan menakutkan, kini tampak kerdil. Ayai menyusat, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bibirnya bergetar tanpa suara. Mencoba merangkai kata maaf atau sayang, tapi tidak ada suara yang keluar. Di belakangnya, Dewi memegang lengan ibunya dengan erat. Wajahnya yang tadi penuh ejekan, kini dipenuhi ketakutan murni. Mereka baru saja menyadari bahwa gaya hidup mewah yang sering Rio pamerkan, bonus-bonus besar, fasilitas kelas 1, semuanya berasal dari perusahaan milik wanita yang baru saja mereka injek-nyek harga dirinya. Aku mendekatkan ponsel ke bibirku. Mataku tak lepas dari Rio, yang kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Terima kasih, Pak Handoko, biarkan sambungan ini tetap menyala sebentar. Saya ingin Anda menjadi saksi. Jawabku dingin. Aku melangkah maju. 1 langkah. Rio mundur 1 langkah. Hampir tersandung kaki meja. Nadia. Suaranya pecah, serak dan menyedihkan. Sayang, ini salah paham kan? Kamu pemilik Nusantara? Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kalau aku bilang, potongku. Suaraku tenang namun menusuk. Apakah kamu akan berhenti memukulku? Apakah ibumu akan berhenti menghinaku? Atau kamu justru akan semakin menggila, memanfaatkanku untuk mengeruk harta lebih banyak lagi? Rio tergagap.
Aku hilaf, Nat. Tadi itu, aku cuma emosi. Tekanan kerjaan. Kamu tahu kan, aku stres mikirin target perusahaan. Kamu juga. Ia mencoba meraih tanganku. Gestur manipulatif yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tapi kali ini, saat kulit tangannya yang lembab menyentuh kulitku, aku hanya merasakan kejijikan. Aku menepis tangannya dengan kasar. Plak, aku tidak menampar wajahnya. Aku hanya menepis tangannya. Tapi efeknya bagi Rio lebih dahsyat daripada tamparan fisik. Penolakan itu adalah simbol runtuhnya kekuasaannya atasku. Jangan sentuh aku, desisku. Ibu Ratna, yang sepertinya baru sadar dari syoknya tiba-tiba mengubah taktik. Wajah garangnya lenyap, digantikan dengan ekspresi memelas yang palsu dan berlebihan. Ia maju, mencoba memegang bahuku. Nadia, nak, suaranya dibuat-buat lembut, meski terdengar sumbang. Aduh, ibu nggak tahu. Maafin ibu ya, ibu kira kamu tadi. Namanya juga rumah tangga, pasti ada ribut-ribut dikit. Jangan dimasukin hati ya, nak. Rio itu sayang banget sama kamu. Tadi dia cuma capek. Ya kan, Rio? Ratna menyenggol lengan anaknya kasar, memberi kode agar Rio segera bersujud atau melakukan apa saja. Iya, Bu. Rio mengangguk panik. Nat, tolonglah. Jangan libatkan pekerjaan. Ini masalah rumah tangga. Kita selesaikan di rumah ya. Malu dilihat orang. Pak Handoko juga. Bilangin Pak Handoko kalau ini cuma bercandaan suami istri. Aku tertawa kecil yang hampa. Bercandaan? Pipiku bengkak, bibirku berdarah, dan kamu sebut ini bercandaan? Aku memandang sekeliling ballroom. Tamu-tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis, klien, dan kolega yang Rio undang untuk memamerkan kesuksesannya, kini menatapnya dengan pandangan campur aduk, jijik, kaget, dan kasihan. Reputasinya hancur dalam hitungan menit. Dengar baik-baik, Rio, Ibu Ratna, Dewi, kataku, suaraku menggelegar di keheningan ruangan tanpa perlu berteriak. Selama 5 tahun aku diam. Aku menyembunyikan identitasku, karena aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartaku. Aku ingin melihat apakah suamiku bisa membangun karirnya dengan integritas, bukan karena nepotisme. Tapi apa yang aku dapat? Aku menunjuk wajah Rio. Kamu arogan, kamu kasar, kamu merasa paling hebat, padahal setiap prestasi yang kamu raih, setiap promosi yang kamu dapat, itu semua karena aku yang memberi lampu hijau dari balik layar. Berharap kamu akan berubah menjadi lebih dewasa, tapi ternyata, jabatan hanya memperbesar egomu yang rapuh. Wajah Rio semakin kelabu. Ia baru menyadari bahwa prestasi yang selama ini ia banggakan, ternyata adalah pemberian istrinya. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur seketika. Ia bukan self-made man, ia adalah suami yang disubsidi oleh istri yang dianiayanya. Dan kalian? Aku menatap Ratna dan Dewi. Kalian menikmati fasilitas apartemen yang kuberikan pada Rio. Mobil yang Dewi pakai kuliah, liburan kalian ke Eropa. Itu semua uangku, dividen perusahaanku, bukan gaji Rio. Dewi menutup mulutnya, air mata mulai menggenang. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan akan kehilangan kemewahan. Mbak Nat, jangan gitu dong, Mbak. Aku kan adekmu. Cukup, potongku. Aku mengangkat kembali ponselku ke telinga. Pak Handoko, saya masih di sini, Bu. Jawab Pak Handoko tegas. Terbitkan surat pemberhentian tidak hormat untuk Rio Pratama besok pagi. Alasan, pelanggaran kode etik berat, dan tindakan kriminal berupa kekerasan fisik. Pastikan seluruh industri tahu alasannya, agar tidak ada satupun perusahaan rekanan kita yang mempekerjakan dia. Siap, laksanakan, Bu. Tidak. Rio berteriak histeris. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Kakinya benar-benar tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Nadia, jangan! Itu karierku. Itu hidupku. Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku suamimu. Mantan suamimu? Koreksiku dingin. Rio merangkak maju, mencoba memeluk kakiku. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Pria yang tadi berdiri tegak, memaki-maki, kini merangkak seperti bayi di kakiku, di hadapan ratusan orang. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang dulu kutasbihkan sebagai wajah pria idaman. Nat, tolong, aku mohon. Maafkan aku. Aku akan berubah. Sumpah, aku akan berubah. Jangan pecat aku. Jangan ceraikan aku. Ibu, tolong ngomong sesuatu, Bu. Rio menoleh ke arah ibunya dengan putus asa. Ibu Ratna, yang menyadari bahwa sumber uangnya akan segera ditutup, ikut menjatuhkan diri berlutut. Nadia, mantu ibu yang cantik, jangan tega sama kami. Kami mau makan apa kalau Rio dipecat?
Ibu sudah tua, Ned. Dewi masih kuliah. Aku memandang mereka dari ketinggian. Pemandangan ini seharusnya memuaskan. Seharusnya aku merasa menang, tapi yang kurasakan hanyalah kekosongan yang dingin. Rasa sakit di pipiku masih berdenyut, mengingatkanku bahwa tidak ada jumlah uang atau kekuasaan yang bisa menghapus luka batin yang mereka torehkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya menyesali bahwa mereka ketahuan. Mereka hanya menyesali bahwa mereka salah memilih lawan. Jika aku benar-benar hanya wanita biasa tanpa kekuasaan, mereka akan terus menginjakku sampai mati. Kesadaran itu membuat hatiku membeku sepenuhnya. Tidak ada lagi Nadia yang lembut. Tidak ada lagi Nadia yang penurut. Kalian bertanya mau makan apa? Tanyaku datar, menatap Ratna tepat di mata. Mungkin kalian bisa mulai belajar hidup seperti orang-orang yang selama ini kalian hina. Bekerja keras, dari nol. Aku membalikan badan. Gaun pestaku berdesir lembut. Dan Rio, ujarku tanpa menoleh lagi, membiarkan punggungku berbicara pada mereka. Jangan coba-coba pulang ke rumah malam ini. Satpam sudah kuperintahkan untuk membuang semua barang-barangmu ke jalan. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Aku berjalan menjauh, langkahku bergema di ruangan yang sunyi senyap itu. Di belakangku, suara tangisan histeris Rio dan raungan Ibu Ratna pecah, memenuhi udara dengan aroma penyesalan yang terlambat. Namun, aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan kehidupan lamaku yang penuh penderitaan, menuju dunia baru, di mana akulah yang memegang kendali. Pintu ballroom terbuka otomatis di hadapanku, menyambutku dengan angin malam yang dingin namun bebas. Rahasia telah terungkap, dunia mereka telah terbalik, dan aku baru saja mulai. Hening. Hanya itu yang tersisa di ruangan ballroom yang megah ini. Detik-detik setelah sambungan telepon itu terputus, terasa seperti tahun-tahun yang memanjang, membekukan setiap partikel udara di antara aku dan mereka. Suara Pak Wijaya, direktur utama, yang selama ini mereka agung-agungkan, yang barusan mengonfirmasi bahwa akulah pemilik saham mayoritas, sekaligus pemegang kuasa penuh atas nasib. Rio di perusahaan masih terasa bergema di langit-langit ruangan, memantul di dinding-dinding berlapis emas, dan menghantam telinga suami, serta mertuaku dengan kekuatan nuklir. Aku masih berdiri di sana, tangan kananku perlahan menurunkan ponsel dari telinga. Rasa panas di pipi kiriku, bekas tamparan Rio yang mendarat beberapa menit lalu, kini berdenyut seirama dengan detak jantungku yang anehnya mulai melambat. Bukan karena tenang, melainkan karena dingin. Sebuah kedinginan yang merambat dari ulu hati, mematikan rasa takut, mematikan rasa cinta, dan meninggalkan hanya kejernihan yang menakutkan. Aku menatap Rio, wajah yang tadi merah padam oleh amarah, wajah yang membengkak oleh ego dan kesombongan saat ia meneriakkan kata-kata kasar padaku di depan puluhan tamu. Kini mengalami metamorfosis yang menyedihkan. Warna darah seolah ditarik paksa dari kulitnya, menyisakan pucat pasi yang hampir kehijauan. Matanya, yang tadi menatapku seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya, kini melebar tak berkedip. Pupilnya mengecil, dikelilingi ketakutan murni. Mulutnya yang angkuh sedikit terbuka, rahangnya gemetar, mencoba membentuk kote-kota yang tersangkut di tenggorokan. Nadia, suaranya keluar sebagai bisikan parau, pecah di ujungnya. Itu tadi suara Pak Wijaya? Itu tidak mungkin, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, tatapan yang kosong, tanpa emosi, namun baginya mungkin terasa seperti vonis mati. Di sebilanya, Ibu Ratna, wanita yang selama 5 tahun pernikahan kami, tidak pernah absen mencemooh masakanku, menghina latar belakangku, dan menyebutku benalu bagi putranya yang sukses, kini tampak seperti patung lilin yang meleleh. Tas bermerek palsu yang ia jinjing dengan bangga tadi, kini merosot dari pegangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi, gedebuk, tumpul yang memecah kesunyian. Dia bilang apa tadi Rio? Ibu Ratna mencengkeram lengan putranya. Kuku-kukunya yang dicat merah menancap pada jas mahal yang kubelikan untuk Rio bulan lalu. Nadia atasanmu. Nadia yang pegang kendali? Jangan bercanda Rio. Istrimu ini cuman... Kalimatnya menggantung. Bahkan Ibu Ratna, dengan segala kedangkalan pikirannya, tidak bisa menyangkal aura otoritas yang baru saja ditegaskan lewat pengeras suara ponselku. Dia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan susah payah. Matanya beralih padaku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat tatapan meremehkan. Aku melihat horor. Horor dari seseorang yang menyadari bahwa ia baru saja meludahi tangan yang memberinya makan. Dewi,
Adik iparku yang selalu ikut tertawa saat ibunya menghinaku, mundur selangkah, kakinya goyah. Dia menabrak meja prasmanan di belakangnya, membuat sendok perak berdenting nyaring. Bunyi itu membuat Rio tersentak, seolah membangunkannya dari kelumpuhan sementara. Sayang, Rio melangkah maju. Satu langkah, gerakannya kaku, seperti boneka yang tali kendalinya kusut. Tangan yang tadi menamparku kini terulur, gemetar hebat, mencoba meraih bahuku. Dengarkan aku dulu. Ini pasti salah paham kan? Kamu tidak mungkin menyembunyikan hal sebesar ini dariku kan? Aku memundurkan tubuhku tepat 1 sentimeter, ketika ujung jarinya hampir menyentuh gaunku. Penolakan halus itu bagaikan tamparan balik baginya. Tangannya menggantung di udara. Hampa. Salah paham? Tonyak. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, rendah, stabil, dan tajam, seperti irisan kaca. Bagian mana yang salah paham, Rio? Bagian di mana kamu menamparku di depan kolega-kolegaku? Atau bagian di mana kamu baru sadar bahwa istri tidak berguna ini adalah orang yang menandatangani bonus tahunanmu? Wajah Rio berkedut, keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, meluncur melewati pipi, meniru jalur air mata yang tidak ia miliki. Dia sepenuhnya sadar bahwa karirnya, reputasinya, dan gaya hidup mewah yang selama ini ia banggakan, yang ternyata disokong oleh posisiku sedang berada di ujung tanduk. Aku khilaf, Nat. Rio mulai meracau. Matanya bergerak liar memindai ruangan, melihat para tamu undangan yang kini menatapnya dengan campuran rasa jijik dan kasihan. Kamu tahu aku kan? Aku cuma lelah. Tekanan di kantor, proyek baru itu. Aku stres, Nat. Aku tidak bermaksud memukulmu. Sumpah, demi Tuhan, aku tidak bermaksud. Tekanan di kantor, ulangku. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum miris. Proyek yang aku setujui anggarannya minggu lalu, proyek yang kamu keluhkan betapa sulitnya. Padahal aku yang membereskan kekacauan timu dari balik layar. Lutut Rio tampak menekuk. Kamu tahu soal itu? Aku tahu semuanya, Rio, kataku. Setiap suku kata kuhujamkan perlahan. Aku tahu setiap laporan yang kamu palsukan sedikit angkanya, biar terlihat bagus. Aku tahu setiap kali kamu pulang telat, dengan alasan lembur, padahal kamu sedang karaoke dengan teman-temanmu, merayakan kesuksesan semumu. Aku tahu betapa kecilnya kontribusimu sebenarnya. Rio tersentak mundur, seolah aku baru saja meninjunya. Kebenaran itu telanjang dan memalukan. Tiba-tiba, Ibu Ratna menerobos maju. Strateginya berubah dalam sekejap mata. Wajah garangnya lenyap, digantikan oleh ekspresi memelas yang dibuat-buat. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Nadia, Nak, suaranya bergetar, dibuat semanis mungkin, membuat perutku mual. Dia mencoba meraih tanganku, menggenggamnya dengan kedua tangannya yang dingin dan berkeringat. Maafkan Rio ya, dia memang bodoh, dia emosian. Tapi, dia suamimu, Nak. Dia cinta mati sama kamu. Ibu juga. Ibu tadi cuma bercanda, Nat. Kamu tahu kan, mulut ibu memang begini. Tapi hati ibu sayang sama kamu. Kita ini keluarga kan? Aku menatap tangan tua itu mencengkeram kulitku. Dulu, aku mendambakan sentuhan hangat dari seorang ibu, berharap wanita ini bisa menerimaku. Sekarang, sentuhannya terasa seperti lilitan ular. Keluarga? Tanyaku pelan, menatap matanya dalam-dalam. Keluarga mana yang menertawakan menantunya saat ditampar? Keluarga mana yang datang ke pesta syukuran menantunya hanya untuk menghancurkan harga dirinya? Ibu hilaf Nadia. Sumpah. Ibu Ratna mulai terisak. Kali ini, mungkin tangisannya agak nyata, karena didorong oleh ketakutan akan kemiskinan. Dewi, ayo minta maaf sama kakakmu. Cepat, bentaknya pada Dewi. Dewi tersentak, lalu buru-buru mendekat. Kepalanya tertunduk. Maaf Kak Nadia. Aku nggak bermaksud ngomong kasar tadi. Aku kuma kata-kataan. Mas Rio, ikut-ikutan. Gumamku, betapa mudahnya kalian melempar tanggung jawab. Suasana ruangan semakin mencekam. Para tamu undangan, yang terdiri dari mitra bisnis, klien penting, dan sahabat-sahabatku, menyaksikan drama ini dengan napas tertahan. Aku bisa melihat tatapan mereka, pada Rio tatapan, yang menghancurkan reputasi seorang pria, lebih cepat daripada peluru. Mereka melihat seorang pengecut yang hanya berani pada wanita. Dan sekarang, mengemis seperti anjing yang takut dipukul. Rio menyadari pandangan orang-orang itu. Dia menyadari bahwa egonya yang tinggi telah diruntuhkan di depan audiens yang paling ia ingin kesankan. Namun, alih-alih menegakkan harga diri, insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ketakutan akan kehilangan jabatan general manager yang ia banggakan,
membuatnya melakukan hal yang tak pernah kuduga. Rio, suamiku yang sombong, pria yang selalu menuntut untuk dilayani Bak Raja, perlahan menekuk lututnya. Di atas lantai marmer yang dingin, di tengah pesta yang seharusnya merayakan kebahagiaanku, Rio berlutut di hadapanku. Rio, apa yang kamu lakukan? Desis Ibu Ratna, kaget melihat putranya merendahkan diri sedemikian rupa. Tapi Rio tidak peduli. Dia mendongak, menatapku dengan mata memerah. Nadia, tolong, suaranya pecah, serak dan putus asa. Jangan pecat aku, jangan hancurkan aku. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Ya, aku akan berubah. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan sujud di kakimu setiap hari kalau perlu. Tapi tolong, jangan ambil posisiku. Cicilan rumah, mobil, uang bulanan ibu. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, aku mati, Nat. Aku menatapnya dari ketinggian hak sepatuku. Pemandangan ini sungguh menyedihkan. Bukan karena aku merasa kasihan padanya, tapi karena aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Selama ini, aku mencintai pria ini, pria yang saat berlutut memohon maaf pun, alasan utamanya bukan karena dia telah menyakiti fisik dan batinku, melainkan karena dia takut kehilangan mobil dan rumah. Dia tidak menyesal telah menamparku. Dia menyesal karena tamparannya itu berkonsekuensi pada dompetnya. Kamu tidak minta maaf karena memukulku, kataku. Suaraku tenang namun mematikan. Kamu minta maaf karena kamu takut jatuh miskin? Tidak, bukan begitu. Rio mencoba meraih ujung gaunku, tapi aku menggeser kaki. Aku cinta kamu, Nat. Aku suami kamu. Cinta? Aku tertawa kecil. Tawa yang hampa dan kering. Kamu menamparku di depan ratusan orang, Rio. Itu bukan cinta. Itu kepemilikan. Kamu pikir kamu memilikiku. Jadi kamu merasa berhak menghancurkanku saat aku tidak sesuai dengan maumu. Dan sekarang, saat kamu tahu bahwa akulah yang memilikimu, lihat dirimu. Kak Nadia, tolonglah. Dewi ikut merengek. Suaranya cempreng memecah ketegangan. Kalau Mas Rio dipecat, kuliahku gimana? Uang jajanku gimana? Kakak kan kaya. Masa tega sama keluarga sendiri? Kata-kata Dewi adalah paku terakhir di peti mati pernikahan ini. Bahkan di saat seperti ini, kekhawatiran mereka hanyalah tentang uangku. Bukan tentang perasaanku, bukan tentang pipiku yang memar, bukan tentang hatiku yang remuk. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau keringat ketakutan mereka. Udara AC terasa menusuk tulang, tapi api di dadaku membakar lebih panas. Aku melihat sekeliling ruangan, melihat wajah-wajah yang menunggu keputusanku. Aku melihat pantulan diriku di cermin besar di dinding seberang seorang wanita dengan gaun elegan, pipi merah sebelah, namun berdiri tegak dengan dagu terangkat. Aku bukan lagi Nadia si istri penurut. Aku bukan lagi Nadia yang diam di pojokan dapur saat mertuanya mencaci. Malam ini, tamparan Rio telah membangunkan raksasa yang tertidur. Bangun, Rio! Perintahku dingin. Aku tidak ingin dia mengotori pandanganku dengan berlutut palsu itu. Kamu memaafkanku kan? Rio bertanya penuh harap. Matanya berbinar licik. Perlahan mulai bangkit berdiri. Mengira badai telah berlalu. Dia tersenyum canggung, mencoba memasang kembali topeng wibawanya. Aku tahu, kamu tidak tega kita pulang ya. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Dia merapikan jasnya, seolah debu di lututnya bisa dihapus, semudah menghapus dosanya. Ibu Ratna juga menghela napas lega. Senyum kemenangannya mulai terbit kembali. Mengira manipulasi emosionalnya berhasil. Siapa bilang aku memaafkanmu? Kalimatku menghentikan gerakan tangan Rio yang sedang membetulkan dasi. Dia membeku. Senyum di wajah Ibu Ratna layu seketika. Apa? Rio menatapku. Bingung. Aku menyuruhmu bangun karena aku muak melihatmu berakting. Kataku tegas. Volume suaraku naik 1 oktav. Memastikan setiap orang di ruangan itu mendengar. Penyesalan kalian datang terlambat. Dan datang dengan alasan yang salah. Kalian tidak menyesal telah menyakitiku. Kalian hanya menyesal karena kalian salah memilih lawan. Aku melangkah maju. Mempersempit jarak. Membiarkan Rio melihat api yang berkobar di mataku. Kamu pikir air mata dan lutut yang kotor bisa membayar harga diri yang kamu injak-injak tadi? Tanya, kamu pikir kata keluarga adalah kartu sakti yang bisa kamu gesek setiap kali kamu butuh talangan untuk kejahatanmu? Nadia, jangan keterlaluan, seru Ibu Ratna. Panik kembali menyergapnya. Ingat dosa, istri harus patuh pada suami, dan suami harus memuliakan istri. Balasku membentak, membuat Ibu Ratna terlonjak kaget. Ini pertama kalinya aku membentaknya. Di mana kemuliaan itu saat putramu menampar wajahku di depan umum, Bu? Di mana?
Apakah ajaran itu hanya berlaku saat kalian butuh uangku? Hening kembali menyelimuti ruangan. Rio tampak seperti orang yang baru saja tersadar bahwa dia sedang berdiri di atas papan titian yang patah. Please, Rio memohon lagi. Tapi kali ini suaranya lebih kecil, lebih putus asa. Dia menyadari bahwa tembok pertahananku tidak memiliki celah. Jangan lakukan ini di sini. Malu, Nat. Malu? Aku menatapnya tak percaya. Kamu bicara soal malu? Kamu yang menyeretku ke dalam lumpur ini, Rio. Sekarang, nikmati kotorannya. Rasa sakit di pipiku sudah tidak terasa lagi, digantikan oleh adrenalin yang memompa keberanian ke seluruh pembuluh darahku. Aku melihat mereka bertiga suami, mertua, dan ipar berdiri, berhimpitan seperti tikus yang terpojok. Gambaran keluarga bahagia yang selalu kupaksakan untuk bertahan di kepalaku, kini hancur berkeping-keping. Dan anehnya, aku merasa lega. Puing-puing kehancuran itu tidak lagi menindihku. Aku berdiri di atasnya. Aku menoleh ke arah kepala keamanan hotel, yang sedari tadi berdiri siaga di sudut ruangan, menunggu isyarat. Lalu aku kembali menatap Rio. Tatapanku mengunci matanya, mengirimkan pesan final sebelum kata-kata itu terucap. Aku tidak butuh mereka. Aku tidak butuh validasi dari pria yang merasa terancam oleh kesuksesanku. Dan aku, Nadia, tidak akan pernah lagi membiarkan diriku menjadi korban. Malam ini belum berakhir, tapi pernikahan ini sudah. Dan nasib Rio di perusahaan, itu baru permulaan dari mimpi buruknya. Simpan air matamu, Rio. Ucapku dingin, hatiku telah membatu sepenuhnya. Kamu akan jauh lebih membutuhkannya nanti. Suara napas Rio terdengar berat, kasar, dan tidak beraturan, memecah keheningan mencekam yang menyelimuti ballroom mewah ini. Tangannya, yang baru saja melayang ke wajahku beberapa menit yang lalu, kini gemetar hebat di udara, mencoba meraih ujung gaunku sebuah gestur, memohon yang menjijikan. Aku menatapnya, bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan kehampaan yang dingin. Rasa hormat, cinta, bahkan rasa takut yang dulu pernah aku miliki terhadap laki-laki ini, telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh rasa muak yang mendalam. Nadia, sayang, suaranya pecah, serak oleh kepanikan yang nyata. Aku tidak tahu, sungguh, aku tidak tahu kalau ini semua, kalau kau adalah. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Kebenaran bahwa akulah pemilik perusahaan induk yang menaungi tempatnya bekerja. Sosok yang selama ini ia agung-agungkan dalam rapat, namun ia rendahkan di rumah, telah menghancurkan ego rapuhnya, hingga menjadi debu. Aku mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang tegas. Jangan sentuh aku, ucapku pelan. Namun suaraku bergema tajam di antara pilar-pilar marmer ruangan itu. Dan jangan pernah panggil aku dengan sebutan itu lagi. Kau kehilangan hak itu saat kau memutuskan untuk menamparku di depan ratusan orang. Rio. Di belakang Rio, ibu mertuaku yang biasanya berdiri tegak dengan dagu terangkat angkuh, kini tampak menyedihkan. Wajahnya pucat pasi. Bedak tebalnya tidak mampu menutupi kerutan ketakutan di dahinya. Siska, adik iparku yang tadi tertawa paling keras saat aku dihina, kini menunduk dalam, meremas tas tangan bermerek yang aku tahu persis dibeli, menggunakan kartu kredit tambahan suami kuangku. Nadia, nak, ibu mertuaku mencoba maju. Suaranya bergetar, mencoba merangkai nada keibuan yang palsu. Kita bisa bicarakan ini di rumah ya? Jangan bijini Rio, cuma khilaf. Dia suami kamu, imam kamu. Tidak baik mengumbar aib keluarga di depan orang banyak. Ingat reputasi kita. Tawa kecil, kering dan tanpa humor, lolos dari bibirku. Reputasi? Tanyaku, menatap lurus ke matanya yang kini basah oleh air mata buaya. Ibu bicara soal reputasi setelah kalian datang ke pestaku, berteriak seperti orang gila, dan memukulku? Di mana reputasi itu saat kalian menyebutku istri yang tidak berguna 10 menit yang lalu? Itu karena kami tidak tahu. Siska menyela, mencoba membela diri, namun terdengar konyol. Kalau Kak Nadia bilang dari awal kalau kakak yang punya perusahaan, Mas Rio nggak mungkin marah-marah. Oh, jadi itu intinya. Aku menatap Siska dengan tatapan yang membuatnya menciut. Aku harus punya kekuasaan dan uang dulu, baru kalian bisa menghargaiku sebagai manusia, sebagai istri, sebagai kakak ipar. Jadi, kalau aku hanya istri biasa, aku pantas dipukul pontas dihina? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para tamu undangan, rekan bisnis, dan kolega yang menyaksikan drama ini menahan napas. Mereka adalah saksi dari kejatuhan seorang tiran rumah tangga. Aku bisa melihat Pak Handoko, direktur operasional, berdiri di sudut dengan wajah kaku, menatap Rio dengan pandangan yang menyiratkan akhir dari segalanya. Rio kembali mencoba mendekat. Kali ini, ia berlutut. Lututnya membentur lantai marmer dengan bunyi
Book yang menyedihkan. Pemandangan ini laki-laki yang selama 5 tahun terakhir mengontrol hidupku, mengkritik penampilanku, dan meremehkan kecerdasanku kini bersimpuh di kakiku seperti pengemis. Maafkan aku, Nadia. Aku mohon. Rio merengek. Air mata mulai mengalir di pipinya yang memerah karena malu dan marah yang tertahan. Aku stres, tekanan pekerjaan. Kau tahu kan, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Jangan lakukan ini. Jangan hancurkan karirku. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji akan berubah. Aku akan memperlakukanmu seperti ratu. Aku menatap puncak kepalanya. Dulu, janji manis seperti ini akan membuatku luluh. Aku akan menyalahkan diriku sendiri. Berpikir bahwa mungkin aku yang kurang peka. Mungkin aku yang memicu amarahnya. Tapi malam ini, di bawah lampu kristal yang terang benderang, aku melihat Rio apa adanya. Seorang pengecut manipulatif yang hanya takut kehilangan kenyamanannya, bukan takut kehilangan istrinya. Berdiri, Rio. Perintahku dingin. Dia mendongak, ada secercah harapan di matanya. Kau memaafkanku? Berdiri, ulangku lebih tegas. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Kau terlihat menyedihkan. Rio berdiri dengan canggung, kakinya goyah. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma parfum mahal yang bercampur dengan ketegangan di udara. Lalu melepaskan keputusan yang sudah seharusnya aku ambil bertahun-tahun lalu. Rio Pratama. Suaraku lantang. Memastikan setiap orang di ruangan itu, termasuk staf HRD yang hadir, mendengar setiap suku kata. Mulai detik ini, kau dipecat dari posisimu sebagai kepala divisi pemasaran. Semua fasilitas perusahaan mobil, apartemen Denos, dan kartu akses harus dikembalikan besok pagi sebelum jam 9. Keamanan akan mengawasi proses pengemasan barang-barangmu. Kau tidak diizinkan membawa satu lembar kertas pun yang merupakan aset perusahaan. Wajah Rio berubah menjadi abu-abu. Matanya melotot seakan bola matanya hendak keluar. Apa Nadia? Kau tidak bisa. Ini tidak profesional. Ini urusan rumah tangga. Justru sangat profesional. Potongku cepat. Perusahaanku tidak mentolerir kekerasan. Apalagi dilakukan oleh seorang eksekutif di depan publik. Kau melanggar kode etik berat. Kau adalah liabilitas bagi citra perusahaanku. Tapi aku suamimu, teriaknya. Keputusasaan mulai berubah kembali menjadi amarah impitan. Aku mengangkat tangan kiri, menatap cincin emas putih yang melingkar di jari manisku. Cincin yang terasa semakin berat dan mencekik setiap harinya. Perlahan, aku menariknya lepas. Gesekan logam itu dengan kulitku terasa seperti memutus rantai besi yang selama ini membelenggu jiwaku. Bukan lagi, ucapku. Menjatuhkan cincin itu ke lantai, denting logam yang beradu dengan marmer terdengar nyaring. Sebuah titik akhir bagi sebuah kalimat panjang penderitaan. Pengacaraku akan mengirimkan berkas gugatan cerai ke rumah ibumu besok pagi. Karena rumah yang kita tempati adalah milikku, atas namaku, dibeli dengan uangku. Aku memberimu waktu 24 jam untuk angkat kaki. Nadia, kau gila! Ibu mertuaku menjerit histeris, melupakan topeng priayinya. Kau mengusir suamimu sendiri? Dasar wanita tidak tahu diuntung, durhaka. Aku menatap kepala keamanan, Pak Budi, yang sejak tadi berdiri siaga di pinggir ruangan. Aku hanya perlu mengangguk sekali. Itu adalah isyarat kekuasaan mutlak. Pak Budi, panggilku tenang. Tolong antar tamu-tamu yang tidak diundang ini keluar. Pastikan mereka tidak membuat keributan lebih lanjut di area hotel. Baik, Bu Nadia, jawab Pak Budi tegas. Ia dan 3 orang anggotanya yang berbadan tegap segera bergerak maju, membentuk barikade hidup di antara aku dan keluarga Rio. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Rio meronta saat salah satu petugas memegang lengannya. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Tatapan yang dulu akan membuatku gemetar ketakutan di pojok kamar. Namun kini, tatapan itu tidak memiliki daya apa-apa. Ia hanyalah makan ompong yang sedang diseret keluar dari kandang yang bukan miliknya. Kau akan menyesal, Nadia. Kau tidak akan bisa hidup tanpaku. Kau akan kesepian. Teriak Rio saat ia diseret mundur menuju pintu keluar yang besar. Kau pikir siapa yang akan mau dengan janda sepertimu? Hah? Ibu mertuaku ikut berteriak, suaranya melengking menyakitkan telinga. Sementara Siska menangis tersedu-sedu di belakang mereka, menyadari bahwa akses ATM berjalannya baru saja ditutup selamanya. Aku tetap berdiri tegak, tidak memalingkan wajah, menyaksikan mereka diseret keluar, langkah demi langkah. Pintu ganda ballroom yang berat itu terbuka, menelan sosok mereka, lalu tertutup kembali dengan bunyi boom yang solid. Suara teriakan dan makian mereka teredam, lalu perlahan menghilang sepenuhnya, ditelan oleh hirik pikak kota di luar sana. Keheningan kembali turun, namun kali ini
Rasanya berbeda, bukan keheningan yang tegang, melainkan keheningan pasca badai. Udara terasa lebih ringan, paru-paruku terasa lapang, seolah aku baru saja bisa bernapas sungguhan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Pipi kiriku masih terasa perih akibat tamparan tadi, sebuah pengingat fisik akan apa yang baru saja terjadi. Tetapi rasa sakit itu tertutup oleh gelombang kelegaan yang luar biasa. Aku berbalik menghadap para tamu undangan. Ratusan pasang mata menatapku. Ada rasa kaget, ada rasa hormat, dan ada rasa takjub. Tidak ada yang berani berbisik. Aku mengambil mikrofon yang tadi sempat terjatuh di podium. Tanganku stabil, tidak ada gemetar. Mohon maaf atas gangguan yang tidak menyenangkan. Tadi, ucapku, suaraku tenang dan terkontrol. Nada bicara seorang pemimpin sejati. Saya harap insiden barusan tidak mengurangi kenikmatan Anda semua malam ini. Hidangan penutup akan segera disajikan. Silakan nikmati pestanya. Malam ini adalah perayaan kesuksesan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh merusaknya. Tepuk tangan bermula perlahan dari sudut ruangan Pak Handoko, yang memulainya lalu dengan cepat menyebar. Semakin keras dan semakin gemuruh. Itu bukan sekadar tepuk tangan sopan santun. Itu adalah tepuk tangan dukungan. Mereka tidak melihatku sebagai korban yang patut dikasihani. Mereka melihatku sebagai wanita yang baru saja memenangkan pertempuran terbesarnya. Aku mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih, lalu turun dari panggung. Beberapa kolega mencoba mendekat untuk memberikan simpati. Tapi aku memberikan isyarat halus bahwa aku butuh waktu sendiri sejenak. Aku berjalan melewati kerumunan. Langkah kakiku mantap di atas karpet merah, menuju pintu kaca yang mengarah ke balkon. Udara malam Jakarta menyapaku saat aku melangkah keluar. Angin berhembus cukup kencang, menerbangkan helai rambutku yang tadi tertata rapi. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti lautan berlian. Suara klakson kendaraan terdengar samar dari ketinggian lantai 30 ini. Aku mencengkeram pagar pembatas balkon, merasakan dinginnya besi di telapak tanganku. Rasa perih di pipiku mulai berdenyut lagi, tapi kali ini aku menyambutnya. Itu adalah bukti bahwa aku masih hidup. Itu adalah bukti bahwa aku telah bertahan. Bayangan wajah Rio yang memelas tadi kembali terlintas. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa sedih bukan karena kehilangan dia, tapi berduka atas waktu yang terbuang sia-sia untuk mencintai orang yang salah. Berduka untuk Nadia yang dulu, yang rela mengecilkan dirinya agar suaminya bisa merasa besar. Tapi kesedihan itu hanya numpang lewat, segera tersapu oleh realita baru yang membentang di hadapanku. Ponsel di dalam, clutch, ku bergetar. Aku mengambilnya. Sebuah pesan masuk dari asisten pribadiku, Bu. Tim legal sudah saya hubungi. Draft gugatan dan surat pemecatan sedang dipersiapkan malam ini juga. Besok pagi semua siap di meja Ibu. Aku mengetik balasan singkat. Terima kasih. Pastikan akses keamanan apartemen juga diganti malam ini. Aku memasukkan kembali ponselku dan menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Aku sendirian di balkon ini, tapi aku tidak merasa sepi. Untuk pertama kalinya, kesendirian ini tidak menakutkan. Ini adalah kesendirian yang penuh dengan kemungkinan. Tidak ada lagi yang akan meneriakiku karena masakan yang kurang asin. Tidak ada lagi yang akan mengecek struk belanjaku. Tidak ada lagi yang akan membuatku merasa tidak berharga di rumahku sendiri. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang manis. Rasa sakit di hatiku belum sepenuhnya hilang. Dan aku tahu proses perceraian nanti akan melelahkan dan penuh drama. Rio dan keluarganya tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan kotor. Tapi aku tidak takut. Aku memiliki kendali penuh sekarang. Aku adalah Nadia. Aku bukan lagi sekadar istri Rio. Aku adalah pemilik nasibku sendiri. Dengan senyum tipis tersungging di bibir, aku berbalik badan, meninggalkan balkon yang dingin itu untuk kembali masuk ke dalam ruangan yang hangat dan terang. Pesta belum berakhir, dan hidup baruku baru saja dimulai.